maka cinta pertama seorang wanita adalah bapaknya, ya. Walaupun tidak semuanya bisa merasakan ini. Ada orang yang lahir bapaknya sudah tidak ada, ya. Tapi cinta pertama seorang wanita adalah bapaknya. Ini ada putrinya Ustadz Kolbu ini kemana-mana ngikut, ngintil sama bapaknya, dirawat, ya, sampai kemudian besar, disekolahkan, dididik, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, ya, disekolahkan di pondok tahfidzul Quran, dididik dengan biaya menghabiskan puluhan juta. Habis itu dikuliahkan ke luar negeri misalnya, ratusan juta dikeluarkan untuk membiayai putrinya tercinta ini. Setelah selesai kuliah pinter, tiba-tiba datang si Rois, kan gitu ya, ya, mau minta ini ya, melamar untuk mengkhidbah, kan gitu ya. Habis itu nikah, setelah dinikahi maka kemudian dibawa pergi. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana hati perempuan ini, ya, tumbuh bersama bapak ibunya di lingkungan keluarganya yang begitu cinta dan sayang kepadanya, kemudian dia harus ikut seorang laki-laki yang belum ia kenal, ya. Perkenalannya ta'aruf aja sebentar, ya. Dan kadang-kadang ragu atau tidak, ini laki-laki bener atau tidak, pergi ngikut, ya, dengan suaminya ngontrak, ikut ngontrak, ya. Dan yang parah lagi ini, kalau ada orang seperti ini datang, ini orang tuanya sudah mendidik, laki-laki datang, Regi datang misalnya, kan, mau melamar, kemudian apa, ngomong sama calon istrinya, "Dek, kamu mau nggak hidup susah bareng abang?" Gitu ya. Ada nggak seperti itu? "Dek, mau nggak kamu hidup susah bareng saya, bareng mama hidup susah?" Lah ini kan laki-laki yang nggak mikir ini, kan gitu, ya. Orang kemudian apa, diajak hidup susah bareng, kan gitu. Nah, maka kemudian apa, ya, kalau ada yang datang seperti ini nggak usah, gitu. Sudah kau ditolak, ya. Kenapa? Anak saya kita didik dengan sungguh-sungguh supaya hidupnya bahagia, ya, dididik menghabiskan ratusan juta, kamu datang mau ngajak hidup susah kere, kan gitu. Nah ini, kan gitu ya. Nah, maka ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya, ini kita bukan kemudian merendahkan dan lain sebagainya, ini mindset, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kenapa? Karena seseorang itu, ya, kemudian apa, perkataannya ini bisa berbahaya. Ya, ketika mau nggak hidup susah sama saya, ya susah betul hidupnya, ya. Maka harusnya nih, ya, ini para santri-santri yang datang nih, besok kalau mau melamar seorang wanita nih, "Dek, mau nggak berjuang untuk kaya dengan saya?" Itu, kan gitu ya, supaya insya Allah kaya dunia akhirat. Nah itu lid. Ditanya, "Kamu punya apa, lid?" Kan gitu ya. Insya Allah hafal Quran 30 juz. Selain itu motor nggak punya, kan gitu ya. Duit punya apa? Ya nggak punya pula, kan gitu. Tapi saya kaya. Kenapa? Saya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, "Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Kan gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh, Pak, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan gitu ya. Lebih mahal dari mobil Pajero, Pak. Masya Allah. Lalu kalau besok kamu bangunnya kesiangan gimana, Lid? Miskin lagi berarti, kan gitu ya. Ah, ini ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka kemudian apa, sebuah perjuangan ini. Nah, ini ketika santri-santri besok mau melamar gitu, ya, jangan kemudian apa, "Mau nggak hidup susah bersama saya?" Kan gitu, ya. "Mau nggak berjuang untuk bahagia dunia akhirat bersama saya?" Wah, ini kan canggih ini, hebat ini, ya. Nah, ini kita kembali ini, ya. Si istri ini kemudian, wanita ini kemudian ikut suaminya. Ketika ikut suaminya, mungkin dia harus ngontrak di tempat, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kan gitu. Rela ini si istri ini. Belum punya rumah, ikut mertua. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Tinggal bersama orang-orang yang kemudian belum mereka kenal. Habis itu kemudian Pak dimarahin sama suaminya, disakiti hatinya sama suaminya. Rela nggak Pak Yasir sebagai orang tua seperti itu? Wah, tidak mungkin, tidak rela. Nah, maka kemudian apa? Harus dimuliakan, ya, dan Islam memuliakan wanita ini. Nah, ini ya. Wala tuqabbah, dan janganlah engkau apa? Ya, menjelek-jelekkan, ya, orang tersebut. Nah, ini. Nah, ini kalau kemudian ada laki-laki sudah suka menghina istrinya, memukul, wah ini sudah
Kezaliman yang sangat luar biasa. Kamu ini untung tak nikahi sama saya kamu. Nah, sudah miskin jelek pula kamu kan katanya. Wah, ini menyakitkan sekali nih, Hanfidin rahimakumullah. Ya, kemudian dipukul kepalanya pula kan katanya. Ini luar biasa, ini kezaliman yang sangat besar.